Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah membaca zikir Rotibul Haddad. Kita sempurnakan dengan sholawat. Mudah-mudahan zikir kita, sholawat kita membawa barokah bagi kita semuanya. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Saat niki niat ngaji nggih. Niat ngaji, niat nuntut ilmu, niat untuk mencari syariat Nabi Muhammad, nawi ta'lim wa ta'alum, wa nafa' wal intifa' wal ifada wal istifad wa ta'ala ta'ala khairab kitab sunnati Rasulullah. Akrimna bin nuril alim wa akrimna min dulumatil waham warzuqna min ya arhamar rahimin. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an. Kemarin kita selesai membahas Imam Ghazali dan beliau tutup kitabnya dengan doa beliau Dhahirun wa batinan titik. Wabillahi taufik. Wabillahi taufik, dan dengan Allah lah kita mendapatkan taufik. Apa itu taufik, Beb? At-taufik wa khalqu qudrah ala fi'li ta'at. Taufik niku Pak, suatu kemampuan dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dados taufik kali hidayah niki siji. Kalau hidayah itu jenengan tahu kebenaran, memeluk agama syariat Nabi Muhammad, itu namanya hidayah. Jenengan mampu syahadat beragama Islam, itu asmane hidayah. Itu namanya hidayah. Tapi tidak semua yang Allah beri hidayah, Allah beri taufik. Intine ada orang niku Pak, orang muslim, ono wong mukmin. Muslim, apa itu muslim, Beb? Muslim itu orang yang beragama Islam. Apa itu mukmin? Mukmin itu orang yang percaya dengan apa yang disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang beramal soleh. Jadi iman niku percaya, bape piku ten hati. Lek Islam niku zahir, iman niku batin. Orang Islam banyak, muslim banyak, tapi belum tentu mereka mukmin. Tapi bisa dipastikan setiap orang mukmin pasti muslim. Nggih. Banyak orang Islam tapi gak sembayang. Nggih. Kata napa enggak niki? Banyak Beb, orang Islam tapi gak sembahyang. Nah, itu Islam KTP. Itu berarti dia muslim tapi bukan mukmin. Dia Islam tapi tidak pernah melaksanakan apa yang diwajibkan oleh orang-orang Islam. Sembahyang gak tahu. Zakat gak pernah, mangkat haji yo gak daftar-daftar, padahal sawane hektaran. Uripe yo maksiat. Tapi lek ditangleti jenengan apa agamane? Islam. Ditanya agamanya apa? Islam. Nah, tapi orang yang mukmin, al-mukmin, orang yang mukmin niku Pak, dia itu tahu apa yang disediakan oleh Allah. Allah menciptakan surga sehingga dia beramal soleh. Melaksanakan perintah Allah untuk meraih surga tersebut. Dan dia menjauhi maksiat. Meninggalkan yang makruh untuk menjauhi neraka yang disediakan oleh Allah akan orang-orang yang bermaksiat. Makanya wonten hadis niku Pak. Ada di dalam satu hadis Nabi SAW bersabda,
Al-mu'min, seorang yang beriman. Nabi tidak menyatakan muslim. Nabi berkata al-mu'min, orang yang beriman. Idza ja'ahumul maut, ketika datang kepadanya kematian, busyiro bil jannah. Wis dikei kabar gembira akan surga. Wong sing beriman niku ketika proses sakaratul maut, busyiro bil jannah. Dikasih kabar gembira swarga, didudukno Pak swarga. Allah buka hijabnya. Hijab niki dibuka, loh diketokno swargane. Tanahnya seperti ini, bangunannya seperti ini, bidadarinya seperti ini. Sehingga dahsyatnya proses sakaratul maut yang begitu dahsyat gak kerasa Pak. Kenapa? Melihat keindahan surga. Allahumma sholli ala Muhammad. Sakaratul maut niku loro Pak, demi Allah loro. Tapi kadang orang itu kalau terlalu gembira atau terlalu takut gak kerasa lorone. Contoh, naudzubillah ya, ada orang kecelakaan. Naudzubillah pas bawa anaknya, brak, kecelakaan. Kaget dia, takut, padahal tangannya putul. Tangannya ini patah, tapi karena begitu kagetnya, takut sama anak, dilihat, oh anaknya baik-baik saja. Akhirnya berangkat lagi, baru kerasa sakitnya, ternyata tangannya patah. Kulo niki pernah, sepeda motoran, tangan saya ini jatuh, terkena ujungnya setangnya sepeda motor. Putul Pak, putul del. Nggak kerasa. Yang tahu teman saya, loh Beb tangannya putul, bukan patah nggih, putul, del. Nggak kerasa, kenapa? Karena begitu takutnya motor saya ini nabrak orang di depan. Karena panik, takut sama orang di depan, akhirnya apa? Nggak kerasa. Wis dilihat orangnya baik-baik saja, nggak apa-apa, baru kerasa sakitnya. Karena terlalu takut. Atau terlalu senang. Saya itu dulu Pak, lek wis nyesek, saya itu punya turunan sesek, asma. Dan insya Allah hampir mayoritas turunannya Sayyidina Husin, habaib itu turunannya jalur Sayyidina Husin, pasti punya penyakit sesek. Niku wis bawaan, penyakit turunan. Karena memang Allah jadikan Sayyidina Husin ini punya anak namanya Sayyidina Ali Zainal Abidin. Sayyidina Ali Zainal Abidin ketika Sayyidina Husin ini ingin dibunuh, ya, sudah dibunuh semuanya beserta prajuritnya di Karbala. Beliau meninggal dalam keadaan syahid. Semua turunannya ini mau dibunuh. Kecuali prajuritnya ini masuk di tenda, melihat Sayyidina Ali Zainal Abidin, putra daripada Sayyidina Husin, niku wis sesek. Sesek iku lak koyok wong sekarat. Dilihat orang sekarat, akhirnya dibiarkan. Oh, Jarno mari ini mati nih. Wis gak usah dipateni, mari ini mati. Ternyata penyakit itu bentuk Allah menolong Sayyidina Ali Zainal Abidin. Seandainya Sayyidina Ali seger dipateni, gak ono habaib. Aku gak ceramah ini. Tapi karena Allah kasih penyakit, subhanallah, Allah ingin melindungi. Akhirnya dibiarkan. Ternyata subhanallah, dari situ Allah kasih kesembuhan, seret turun-temurun, akhirnya keluarlah habaib ya, yang turunnya daripada Sayyidina Husin. Al-Jufri, As-Sekab, Al-Habsyi. Uniku Sayyidina Husin kabeh. Al-Haddad. Sayyidina Hasan itu Al-Hasni, nah niku Sayyidina Hasan. Al-Jailani, Syekh Abdul Qadir Jailani itu bukan dari Sayyidina Husin, tapi Sayyidina Hasan. Allahumma sholli ala Muhammad. Seperti itu. Jadi kemampuan untuk berbuat taat. Orang kalau sudah dalam keadaan seneng, dulu ini kayak saya sudah sesek, kayak orang mau mati Pak. Jadi tidak bisa tidur. Tidak bisa tidur. Tidur ini duduk. Gimana cara menghilangkan penyakit sesek? Sama orang tua dikasih PS. PS1, PS1 yang lahir tahun 80 atau 90-an ngerti kan PS1. Kulo niki lek wis sesek main PS. Saya ini dulu boleh main PS cuma hari Sabtu, Ahad wis. Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat dilarang main PS. Boleh main PS Sabtu sama Minggu.
Tapi lek wis loro, wah 24 jam. Subhanallah, kalau main PS, nggih, seseilang. Kenapa? Seneng. Kalau seneng ini penyakit sakit tidak terasa. Dipateni PS sesek manek iku loh. Subhanallah ya, luar biasa. Begitu pula orang yang beriman al-mu'min idza ja'ahumul maut, kalau datang kematian busyira bil jannah. Insyaallah kita semua diberi kabar gembira surga. Sehingga sakit sakaratul maut yang dikatakan begitu dahsyat gak kroso Pak, karena senang melihat surga Allah Subhanahu wa taala. Apa yang membedakan muslim sama mukmin, Beb? Taufik. Jadi beda Pak, hidayah kali taufik niki beda. Taufik itu suatu kemampuan agar kita bisa beramal soleh, mengerjakan perintah Allah, melaksanakan yang wajib, meningkatkan yang sunnah. Menjauhi yang haram, menghindari yang makruh. Niku jenengi taufik. Kenapa sih jenengan ini bisa hadir majelis? Apa jenengan ngerasa kuat? Yang lebih kuat banyak, Bu. Lengge. Kenapa sih kita ini bisa hadir majelis? Apa kita merasa sehat? Yang lebih sehat banyak. Lengge. Jujur saya ini tadi muntah-muntah. Tapi kalau untuk majelis semangat. Kalau untuk ceramah semangat. Mbo mari ceramah nih mbo. Apa cari? Loh iya, yang lebih sehat banyak. Kenapa orang bisa sodako? Apa karena kita kaya? Yang lebih kaya gak sodako akeh. Kita ini sodako, sembahyang, hadir majlis niku karena taufik. Makanya syukur orang yang selalu dekat dengan taufik. Allahumma shalli ala Muhammad. Wabillahi taufik. Jadi paham niku taufik. Lanjut. Yes. Arkanul Islam khamsatun. Rukun-rukun Islam ada 5. Rukun-rukun Islam ada 5. Apa itu rukun? Arkan itu jamak daripada ruknun. Ruknun itu asas, pondasi, kaki. Niki meja, kaki 4. Meja ini kaki 4. Hilang 1, pincang. Hilang 1 kakinya, pondasinya, asasnya pincang. Niki lugur kabeh niki. Tidak bisa. Meja ini bisa menampung yang di atas. Wonten nopo niki wedang jaene. Lahrutan cap kaki 3. Minuman NU nggih. Nah, ini karena apa? Kakinya kuat, Pak. Karena kakinya kuat. Asasnya kuat. Nah, masjid niki kenapa bisa dikasih muka biru shot, mikrofon, cendela, atap, segala macam. Karena pondasinya kuat, akhirnya dihias kelihatan indah. Tapi lek hiasan-hiasan niki mang dihias, asasnya gak kuat, robo kabeh hancur, gak iso didelok. Mau jenengan hias pakai emas, tapi lek asasnya gak kuat, percuma, robo, gak bisa terbangun. Begitu pula Islam. Islam seseorang itu dikatakan kuat dengan 5 hal. Arkanul Islam khamsatun. Rukune Islam niku, pondasinya Islam, asasnya Islam, kaki-kakinya Islam ada 5. Niki harus balance. Harus balance, harus stabil, harus podo, harus seimbang, harus kuat, harus kokoh. Yang pertama, apa Beb? Yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Sing pertama niku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Bersaksi anlah niku takhfif, annahu saja nih, annahu la ilaha illallah. Sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad niku adalah utusan Allah. Jadi asas yang pertama kokoh, yang harus kita kokohkan, yang harus kita kuatkan, kesaksian kita. Syahadah niku bukan jenengan niku melihat,
Nggih. Syahadah itu bukan jenengan melihat, Allah tidak bisa dilihat, Pak. Allah di dunia tidak bisa melihat. Yang bisa melihat Allah di dunia hanya satu, Nabi Muhammad SAW. Niku khususiyah yang tidak bisa diraih oleh siapapun. Makanya Tan Maulid Habsyi itu dikatakan rutabun taskutul amani dunaha ma wara'ahunna wara'u. Nabi Muhammad itu memperoleh suatu kedudukan yang menggugurkan semua orang yang berangan-angan. Baik sebelum maupun sesudah Nabi Muhammad. Wis ojo menghayal nyalip Nabi Muhammad. Jangan menghayal mengalahkan magom Nabi Muhammad. Gak iso, Pak. Nabi Muhammad ini gak iso dibandingi. Magom yang tidak bisa dibandingi. Jangankan dibandingi. Disamai aja tidak mampu. Menggugurkan angan-angan. Kenapa? Karena Nabi Musa berharap bertemu melihat zat Allah. Tapi ternyata Nabi Musa tidak mampu. Sing mampu niku hanya Nabi Muhammad. Loh, maka bagaimana kita bersaksi berkeyakinan? Jadi kula lan panjenengan niki berkeyakinan, yakin di dalam hati bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ojo melok wong-wong sing gelambyar, kabeh agama benar, ngawur. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah iku mek Islam tok, boten enten sing liyane. Wa man yabtaghi ghairal Islam dinan, siapa orang yang memeluk agama selain Islam, nggih. Wa man yabtaghi ghairal Islam dinan, siapa orang yang memeluk agama selain Islam, falan yuqbala minhu, gak diterima kali Gusti Allah. Wa huwa fil akhirati minal khosirin. Kelak mereka di akhirat tergolong orang-orang yang rugi. Makanya Pak Bu beruntung walaupun kita hidup sederhana tapi modal kita sugih jenengan ten akhirat insyaallah. Niki hidup ndak lama Pak, kita hidup nih gak lama, 60 70 wis. Tapi kalau kita punya modal Islam, walaupun kita melarat, naudzubillah, walaupun kita fisik kita cacat, kita wis urip paling gak enak, tapi lek jenengan Allah beri Islam nikmat. Kenapa? Jenengan anggap tersiksa 60 tahun, tapi kemudian gembira, nikmat selama-lamanya di surga Allah. Tapi lek jenengan Allah beri, wah harta berlimpah, rumah mewah, mobil tumpuan, tapi kafir, tapi non muslim, tidak beriman kepada Allah, nggih. Pena iniku memek 60 tahun tok. Enaknya di dunia cuma 60 tahun, lebih daripada itu siksa yang menunggu selama-lamanya. Naudzubillah. Loh Beb, tapi wong kafir niki ahli sodako. Suka bantu masjid Beb. Tetap gak diterima. Wa man yabtaghi ghairal Islam dinan. Siapa orang nggih yang memeluk agama selain Islam tetap gak diterima. Fa huwa fil akhirati minal khosirin. Tetap bakal jadi wong rugi walaupun ahli sodako, walaupun ahli sosial. Walaupun dia ahli berbuat baik, loh Pep, kalau untuk untuk desa sing paling akeh nyumbangi niki wong non muslim. Untuk acara-acara desa, acara-acara pertemuan, acara-acara sosial, bantuan masyarakat sing paling katang ngasih ya ini, ya tetap. Kalau untuk urusan akhirat, wis gak diterima, Pak. Kenapa? Gak gawe buku rekening. Padha kok ngene lho. Kulo niki apin transfer jenengan. Saya mau transfer jenengan, ya apa gak iso dititipno. Niki bank akhirat, duduk bank dunya. Ya apa? Ya gawe rekening BCA, Pak. Jenengan daftar dhisik, nggih. Sudah dapat rekening, kene tak isi rekeningmu. Baru segala bentuk amal soleh, ya,
itu diberi pahala oleh Allah dari rekening. Ya apa Beb cara buka modal rekening ini ki? Syahadat Islam. Baru senyum jenengan diberi pahala oleh Allah. Ngapek watu tendalan diberi pahala oleh Allah. Nyapu masjid diberi pahala oleh Allah. Melbet pahalane niku melbet. Tapi kalau jenengan beramal soleh, berbuat baik, sosiale apik, tapi gak gawe rekening Islam, nggih wis. Di akhirat ndak ada, tapi tetap dibalas di dunia oleh Allah. Nggih, niki termasuk bentuk keadilan Allah. Jadi jangan menyatakan Allah gak adil, Allah Maha adil. Masa Beb, ini orang bagus kok. Ahli sosial, suka bantu. Masa nanti tidak di surga? Tidak di surga. Lah terus gimana Beb? Allah tidak adil. Allah adil. Dia dibahagiakan di dunia. Di dunia apa yang dia mau dituruti oleh Allah. Rezeki ini tambah dilancarno. Rezekinya tambah dilancarkan. Jadi salah satu, imma dia dikasih hidayah, kelak nanti Islam baru masuk surga, atau yang kedua di dunia disenengno sehingga Allah gak duwe utang. Kau nyenengno umatku. Kamu membahagiakan umatku, kamu bantu janda-janda, anak yatim daripada orang yang beragama Islam, ya. Kon tak kei hidayah, nikmat balasane. Atau opsi kedua, kon tak seneng no. Hartanya semakin ditambah oleh Allah. Anggap ngasihnya 50 juta, dikasih 5 miliar. Dibalas sekali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sawahnya semakin berlimpah, rumahnya semakin mewah. Sing penting dibalas. Makanya di kitab Fawaidul Mukhtar. Di kitab Fawaidul Mukhtar niku Pak, Bu, ada malaikat niki sing saling bingung. Dados malaikat niki debat. Malaikat niki bingung, kula niki heran tan Gusti Allah. Kenapa? Kata malaikat satunya ini. Lho iya, ana wong saleh, uripe ibadah. Bendina dzikir, bendina qiyamul lail, bendina maca Quran, tapi njaluk rica-rica lho gak dikei kali Gusti Allah. Kepingin rica-rica mulya agung, mbung kok rica-rica gak ini. Kula eling minggu wingi soalnya. Kepingin rica-rica mulya agung lho, ono wae pantangane. Engko sing entek, kalau ada beliaunya ndak bisa, kebetulan beliau ndak punya uang, wis intine selalu ada halangan untuk mendapatkan apa yang dia mau sampai mati nih. Jadi aku ngesakno jari malaikat, sakno, lho niki wong soleh, jaluk rica-rica gak dikei. Malaikat yang satunya bilang, lho nggih, kula ya heran. Saya ya heran, ono wong kafir. Ada orang kafir, murtad, gak Islam, penjaluk langsung dituruti kali Gusti Allah. Kadang jaluk iwak tuna Papua, tunane niku sing teko Papua, teko nak Mulya Agung. Kenapa? Selalu dituruti oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi niki bersimpangan. Sebenarnya secara akal, secara rasional, ya enggak akal kita ini kan wong sing soleh dituruti apa yang dia mau. Orang yang tidak beriman kepada Allah selalu dihalangi apa yang dia inginkan. Niki gak kualik. Sing soleh gak dikei karepe, sing kafir niki senantiasa diberi apa yang dia mau. Ketika berdebatan Allah perintahkan satu malaikat untuk menjelaskan. Untuk menjelaskan. Ketahuilah wahai dua malaikat. Saya diperintahkan turun oleh Allah untuk menjelaskan. Wa amma soleh. Adapun orang soleh yang dihalangi kemauannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dahulu dia pernah berbuat maksiat. Karena dahulu dia pernah berbuat maksiat. Sedangkan Allah berkeinginan menghapus semua dosanya di dunia. Oleh karena itu dia dibuat sumpek oleh Gusti Allah.
Jenengan niki Pak, lek sumpek niku dosa jenengan diampuni. Kata Nabi Muhammad, tidaklah yang menimpa umatku baik daripada kesumpekan, kegalauan, penyakit, hatta syaukah, bahkan duri. Duri yang menusuk tangan jenengan. Ceret, aduh, ngono kan? Jenengan loro, walaupun sakit sesakit duri, illa kecuali Allah mengampuni dosa selevel daripada sakit tersebut. Jadi wong sing sumpek niki, sing galau, ojo kuatir, entek dosamu. Makanya utang sing akeh kon ben sumpek terus. Oh, salah Muhammad. Lende, orang yang sakit tuh, ojo ngerusulo Pak. Sakit itu dinikmati, berarti Allah sih sayang kalian jenengan duduk Fir'aun. Lek Fir'aun ini gak tahu loro. Loh, kalau kita ini manusia, kalau kita beri penyakit berarti Allah itu ingin membersihkan dosa kita. Kadang kita ini Pak, gak tahu istighfar, dosane akeh. Ayo sapa? Sing gak ngerasa dosa ten mriki nggih. Coba jenengan introspeksi diri. Kira-kira hari ini lebih banyak mana dosanya atau ibadahnya? Ya jelas. Loh nggih. Loh saiki aku metu peda montoran nyusul anakku mang. Ketok pukang melaku kok. Bingung aku ambek Bojonegoro nih. Astagfirullah. Lah iya, enggak bisa. Keharuman ini sudah merata sekarang. Kita keluar rumah ini sudah haram. Gak usah metu omah. Di rumah lewat HP ini kita sudah bisa maksiat, Pak. Apa yang tidak difasilitasi dengan perempuan sekarang? Coba jenengan bukaan. Ceramah Habib Taufik. Oke, YouTube. Sak derenge ngrungokno ceramah, TikTokan perempuan, Pak. Jadi mau jenengan lihat. Enggak, enggak bisa. Facebook, nggih, buka Facebook, isine wong wedok. Semua. Nah, mungkin kita ini jarang istighfar. Lek Nabi Muhammad kan tidak. Nabi Muhammad itu tidak kurang sehari pasti beliau istighfar 70 kali. Niku minimal. Riwayat yang lain 100 kali istighfar Nabi Muhammad. Padahal Nabi ini gak duwe dosa, maksum. Duduk Pak maksum. Nabi niku maksum. Maksum niku napa? Dijogo dari maksiat. Ndak ada Nabi bermaksiat, Pak. Nabi itu maksum. Dijaga, tidak mungkin bermaksiat, tidak mungkin Nabi zina. Dijaga langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tetap Nabi istighfar sehari loh niki. Sak dinone 70 kali. Riwayat yang lain menyatakan 100 kali. Walaupun Nabi itu maksum. Lan jenengan niki akeh dosane gak tahu istighfar. Santai Pip. Ono Nabi Muhammad tuh. Hati-hati Pak. Hati-hati. Apa di dalam hadis Nabi SAW bersabda, ma amina ahadukum. Tidak ada yang merasa aman. Salah satu di antara kalian an yuslaba imanuhu, untuk dicabut imannya illa suliba, kecuali pasti dicabut. Bahaya Pak. Wong merasa aman niku bahaya. Napa maneh gak ono isine ibadah. Apa gak sembayang? Santai, umatin Nabi Muhammad. Santai dijamin surga, hati-hati Pak. Tidak ada orang yang merasa aman untuk dicabut imannya. Wis gak kira dicabut imatku, aku iki Islam. Loh hati-hati, kecuali niki wong bakal dicabut nanti. Bisa-bisa dicabut jenengan. Iman niki berharga Pak, jenengan jogo. Lho nggih ojo sembarangan, tak kei contoh jenengan niki sepeda motor, berharga ndak? Sepeda motor niki berharga ndak? Ya berharga, napa maneh sing nyicil durung lunas. Lho nggih, ayo coba jajal sepeda motor niki, coba jajal, kuncine ceketno, delen ndek Indomaret. Aman. Kecuali pasti hilang. Sesuatu yang berharga itu harus dijaga. Lho nggih emas digeletakno, aman Beb, gak kira hilang. Hilang kon. Hilang kamu. Sesuatu yang berharga itu harus maksimal dalam penjagaannya. Jangan
teledor Pak. Begitu pula iman kita. Iman ini sesuatu yang berharga. Ojo sembarangan. Aman Beb, gak perlu istighfar, gak perlu sembayang. Oh hati-hati, mati suul khotimah kan. Naudzubillah. Oleh karena itu harus dijaga. Dijaga. Gimana cara menjaganya? Banyak istighfar. Diajari. Sebenarnya Nabi itu irsyad li ummatih. Mengajarkan umatnya. Aku iki lho. Wong gak duwe dosa bendina 70. Lah apa malih kula lan panjenengan sing bendina niki kata dosane. Maksudnya itu seperti itu. Nabi Muhammad aja yang tidak punya dosa tidak tidur kecuali istighfar 70 kali sampai 100 kali. Seharusnya kita berarti akal kita ini wong sing waras, lek Nabi gak duwe dosa 70 ya berarti kula 700. Ya ngono iku wong waras. Lek wong edan, gak perlu umat Nabi Muhammad. Niki jenenge wong edan. Lho nggih aja. Jadi yang pertama itu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tadi makanya orang soleh tadi minta tidak dikasih sama Allah. Supaya apa? Dia sumpek, dengan sumpeknya itu tadi Allah bersihkan dosanya. Tambantek dosane, akhirnya meninggal bersih dari dosa. Mendapatkan nikmat yang abadi selama-lamanya, masuk surga VIP, kumpul sama Nabi Muhammad. Lah wong sing nasoro mang niku, wong sing kafir tadi itu, orang yang tidak beriman, nggih, niki akeh sosiale, suka sodako, murah senyum sama orang, suka membantu, ringan tangan, komunikasinya bagus, tapi non Islam. Makanya Allah tidak kepingin punya utang budi, akhirnya setiap keinginannya walaupun gak masuk akal dituruti kali Gusti Allah. Supaya apa? Tujuannya balas budi Allah sudah tuntas, lunas di dunia. Sehingga di akhirat dia tidak bisa nuntut. Loh Gusti, kula niki biyen bangun masjid umatmu, wis tak bayar kok. Kan sudah saya bayar. Kamu dapat anggaran dana turun itu 5 miliar. Ya sudah itu. Kurang apa? Kamu nyumbang 50 juta, tak ganti 5 miliar. Niku 100 per 100 kali lipat gantine. Ya, oleh karena itu syukur. Makanya bangun tidur itu kita disunahkan untuk mengucapkan alhamdulillah. Bangun masih dalam keadaan iman. Allahumma ahyina. Allah mahyin, ya Allah mudah-mudahan kita hidup senantiasa dalam keadaan iman. Amin Allahumma. Amin. Lanjut. Jadi harus bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang disembah kecuali Allah. Tapi kadang ngapunten kita ini kurang mantep sahadati. Bersaksi, yakin Beb tidak ada yang disembah. La ilaha illallah. Tidak ada yang disembah kecuali Allah. Tenanan Beb, Allah sing tak sembah. Jajal, pinta kok kula. Sing mau sembah Allah apa duit? Pak tak tawarin jenengan, duit 1 miliar haram. Ada uang 1 miliar haram. Niki haram. Ditawari. Kilo, uang 1 miliar haram. Tapi Allah melarang. Kira-kira pilih mana? Kira-kira pilih mana? Eman ditolak Beb. Pilih duit haram. Berarti kurang mantep la ilaha illallah. La ilaha illallah ini gak mantep. Berarti bukan menyembah Allah secara total. Masih menyembah harta. Masih menyembah harta. Kenapa? Loh buktinya Allah melarang dia terabas. Tuhannya sapa niki? Tuhannya harta atau Tuhannya Allah Subhanahu wa taala.
Kadang ngapunten, Tuhannya itu nafsu. Tuhannya itu hawa nafsu. Kelihatan perempuan. Perempuan mana ini? Kelihatan perempuan. Karena memang perempuan ini fitnah terbesar, Pak. Dawuh Nabi Muhammad, tidaklah aku tinggalkan untuk umatku di akhir zaman fitnah yang lebih besar daripada perempuan. Allahumma shalli Muhammad. Makanya ten grup itu alhamdulillah, masya Allah ya, di grup itu kemarin ada kiriman, kalau tidak salah Ustadz Subhan yang ngirim nih. Ngirimi video nih Ustadz Taufik. Taufik niki pernah cerita, di Mesir niku Pak ada muadzin 40 tahun. 40 tahun muadzin ten Mesir ikhlas gak dibayar. Di Mesir itu adanya niku pasti di menara. Makanya masjid-masjid biyen niku Masjid Ampel, jenengan nek Masjid Ampel niku menarane dukur-dukur. Kenapa? Memang zaman dulu itu kalau mau adzan naik ke atas menara. Tujuannya apa? Tujuannya supaya suaranya lebih merata. Yang pertama. Yang kedua, ketika kelihatan ada orang naik, sing cedek niki atau yang jauh tahu, oh niki wong munggah niki. Pak Ijo niki munggah, berarti waktune adzan. Sudah masuk waktu sholat. Munggah niki Pak. Klutak klutuk. Begitu naik, nggih, pertengahan menara kelihatan anaknya orang Nasoro. Kelihatan riwayat yang lain anaknya orang Majusi. Majusi itu penyembah api. Memang Mesir itu dulunya adalah penyembah api. Dewa matahari dan sebagainya nih gua. Begitu naik menara kelihatan anaknya orang Majusi keluar lagi adu semua. Teles rambutnya. Lagi paling bingung kena perempuan baru selesai mandi. Nggih. Wassalamualaikum. Rambutnya basah, bibirnya mungil. Nggih, wong Mesir niki matanya biru. Nek Mulia Agung coklat-coklatan nggih. Matanya biru, kulitnya putih bersih. Karena di sana itu tropis panas, jadi gak boloten. Orang sana itu Saudi, Mesir, itu apa ya, panasnya itu ndak lembab. Kalau kita ini kan panasnya lembab. Terus lek digosok ini boloten jenengan gak adu sak dino. Coba gosokan wah. Sak watu-watu boloten ini. Muhammad. Subhanallah Bu, baru tengah melihat kelihatan perempuan langsung. Wurung gak sido adzan. Ini mau adzan ini, kelihatan perempuan jatuh cinta pada pandangan pertama. Mudun Pak, turun. Niki orang Majusi tadi, rumahnya orang Majusi perempuan tadi digedor. Digedor, keluar dia. Ngomong, langsung terang-terangan. Jujur saya ini jatuh cinta pada pandangan pertama. Saya ini ingin melamar kamu. Suf kata perempuan ini, loh saya ini apa katanya Abah? Mana Abah kamu? Dikeluarkan, keluar. Kenapa? Saya jatuh cinta kepada putri Anda. Izinkan saya memindang putri Anda. Saya ingin menjadikan dia pendamping hidup. Bapak yang ngomong, loh saya ini agama Nasoro. Riwayat yang lain agama kula niki Majusi. Ya jelas gak takekno anakku lek duduk ambek wong Majusi. Subhanallah Pak. Naudzubillah. Detik itu keluar daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Detik itu juga langsung berubah dari agama Islam berubah menjadi Nasoro. Dari agama Islam murtad berubah menjadi Majusi. Bayangno, 40 tahun. 40 tahun jadi muadzin ikhlas gak dibayar. Rusak gara-gara perempuan. Rusak gara-gara perempuan, buyar. Detik itu juga murtad. Singkat cerita akhirnya pernikahan terjadi. Adat ten meriku itu harus minum minuman keras, harus mabuk. Mau ndak mau dia mabuk. Pertengahan dia mabuk, mendem tadi, diperintahkan oleh abahnya ngambil sesuatu di atas loteng.
Ngambil barang di atas loteng, naik ngambil dia. Jenenge wong mabuk, Bu, teler sempoyongan. Sempoyongan teler gak kuat tiba, ngeblak das dhisik buncur langsung mati. Meninggal dalam keadaan murtad, meninggal dalam keadaan kafir, meninggal su'ul khotimah. Islame hilang, perempuannya belum dinikmati. Padahal sudah ibadah 40 tahun. Tapi meninggal dalam keadaan su'ul khotimah gara-gara perempuan. Loh berarti perempuan jelek, Beb? Oh enggak, lek perempuan kayak ahli sholawatnya luar biasa. Niki perempuan ahli surga niki. Ad-dunya mata. Dunia niku perhiasan. Dunia ini perhiasan, mobil perhiasan, rumah perhiasan, emas perhiasan. Wa khairu mata'iha, sebaik-baik perhiasan dunia imra'atun soleha. Jenengan niki Bu. Mudah-mudahan jodoh dunia akhirat. Nggih, soleha sampai mati. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Lanjut. Begitu pula nafsu ini, makanya perbanyak untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Intine ku Pak ya, orang itu kalau la ilaha illallahnya mantep, orang itu kalau la ilaha illallahnya mantep, lebih mendahulukan Allah daripada harta. Harta tidak bisa menggoyah imannya. Harta tidak bisa menghancurkan kalimat la ilaha illallahnya. Orang itu kalau la ilaha illallahnya mantap, nafsu tidak bisa menghancurkan daripada apa yang dia tujukan daripada Allah Subhanahu wa taala. Loh gimana, Beb? Gimana cara membuat iman ini kokoh? Cara membuat iman ini kuat, perbanyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nggih, atau sing akeh la ilaha illallah. Makane dawuh Nabi Muhammad, jadidu imanakum aktsiru min qauli la ilaha. Jadidu imanakum, perkokoh, perbagus, perbarui iman kalian. Dengan apa, Beb? Aktsiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyak membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Minimal 100, gak iso 100 ya 30. Tidak bisa 30 ya 10. Yang penting bertahap. Bertahap. Dalam hadis Nabi yang lain, riwayat Abu Hurairah, man kana fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang di akhir ucapannya adalah kalimat la ilaha illallah, pasti masuk surga. Wis surga nefe. Jenengan niki lek sadurunge seto la ilaha illallah meninggal wah surga Pak, aman is. La ilaha illallah hisni wa man dakhala hisni amin amin adzabi. La ilaha illallah niku bentengku kata Allah. Siapa orang yang masuk bentengku aman daripada segala siksa. Wong lek mati nih la ilaha illallah aman Pak. Aman barzahne, aman hisape, aman sirote, aman segala. Allahumma sholli ala Muhammad. Oleh karena itu perbanyak wong niku lek akene zikir la ilaha illallah, insyaallah meninggal mengucapkan la ilaha illallah. Naudzubillah, mati nih pentol mati. Oh, disawat pentol kan. Lengge. Orang kalau mikir utang baru mati. Hati-hati Pak. Nah, jenengan mati nih lisannya urusannya dunia. Duwe utang baru meninggal. Akhir kalimatnya duwe. Akhir kalimatnya dolar. Akhir kalimatnya utang. Na'udzubillah. Untuk supaya mempermudah. Diperbanyak latihannya mulai saat niki la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nabi Muhammad SAW bersabda, ahabbul kalam ilallah arba. Kalimat yang paling dicintai oleh Allah itu ada 4. Yang paling dicintai oleh Allah kalimat itu ada 4. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah,
Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Terserah jenengan walik-walik ya mboten napa-napa. La ilallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, subhanallah, la ilaha illallah. Sijine mana alhamdulillah, terserah. Jenengan walik-walik mboten napa-napa, sing penting 4 ini adalah kalimat yang paling dicintai oleh Allah. Nggih, jangan ditinggalkan. Makanya 4 zikir ini pasti ada di dalam sholat. Pasti ada di dalam sholat. Kita kan pas waktu sholat kan disunahkan. Subhanallah 33 kali. Oke. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Nanti terakhir baru la ilaha illallah 3 kali baru doa. Niku wis diajarno. Kenapa? Penting. Jenengan ngerti Pak? Baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Niki fadilane nopo? Di dalam hadis. Di dalam hadis pernah diceritakan, dahaba ahli dusur. Dahaba ahli dusur bil amwal bid darajatil ula. Suatu saat, wong miskin niki, wong melarat, mengeluh kepada Nabi Muhammad. Ada orang miskin mengeluh kepada Nabi Muhammad. Wong miskin niki ngeluh, ya Rasulullah, dahaba ahli dusur. Wong sugih niki wis adoh. Orang kaya ini sudah mengalahkan kita dengan derajat yang tinggi. Bidarajatil ula wan naimil mukim. Kenapa? Yusalluna kama nusolli. Mereka sholat seperti kita sholat. Wa yasumuna kama nasumu. Mereka puasa seperti kita puasa. Walahum fadlun minal amwal. Tapi ya Rasulullah, Kanjeng Nabi, mereka punya kelebihan harta. Ya hujjuna biha, yang bisa digunakan haji. Wa ya'tamirun, digunakan umroh. Wa yujahidun, digunakan jihad. Wa yatasoddakun, dan digunakan sodako. Wong haji niku Bu, butuh duit. Lho nggih, orang mau haji butuh uang. Tidak ada orang haji gratis. Kalaupun gratis pasti wonten sing bayari. Lah ngoten ceritane. Orang mau haji butuh uang, mau umroh butuh uang, mau sodako juga butuh uang, jihad ya butuh uang. Loh sedangkan kita Nabi, wong melarat niki, kita ndak bisa haji, ndak bisa sodako, ndak bisa jihad. Mereka nyumbang kuda, nyumbang tameng, nyumbang panah, nyumbang pedang. Lah kula nyumbang nopo? Akhirnya tersenyum Nabi Muhammad SAW. Langsung ngajari umat ini. Ala ukhbirukum bi amrin. Gelem ndak kowe tak ajari. Mau ndak kamu saya ajari? Ala ukhbirukum bi amrin. In akhadtum adraktum man sabaqakum. Kalau kamu amalkan ini, kamu akan mengalahkan mereka. Ini amalan bukan kaleng-kaleng. Ini amalan seperti haji, umroh, sodakoh, dan jihad di jalan Allah. Apa itu Nabi Muhammad? Tusabbihuna wa tukabbiruna. Tusabbihuna wa tahmaduna wa tukabbiruna khalfa kulli sholatin salasa wa salasina marrah. Hendaknya kalian membaca tasbih, tahlil, takbir setiap selesai sholat 33 kali. Jenengan amalno niki Bu. Jenengan amalno niki Pak. Mangkane lek kula ngomong subhanallah, ojo mingkem. Aku tok subhanallah. Dulinan HP. Kula niki dulu waktu di pondok mertua, nggih. Waktu di pondok mertua, orang niku Pak, sakjane niku sembayang niku kan ngadep kiblat. Nggih. Kalau wirid itu sebenarnya imam itu sunnah kirinya sing ngadep kiblat. Dados ngoten. Pada sholat nggih, selesai. Kalau maghrib sama subuh kan baca la ilaha illallah, la ilallah daulah syarikalah 10 kali. Setelah itu sunnahnya imam itu menjadikan kanannya indal makmum. Kirinya indal mihrab. Nah, kula lak ketokan santri niki, napa malih lek subuh. Subhanallah. Gemes rasane Pak. Ada santri niku sing bawa buku wirid isine kaca. Jenenge santri sakniki lak aneh-aneh nggih.
Jadi buku wirid itu dikasih kaca. Jadi kocoan. Kadang mitesi jerawat. Akhirnya, oh iki lek dikepuk. Ini kalau dikepuk percuma. Akhirnya tak terang no. Suf, kalian baru saja melewatkan pahala yang luar biasa. Kamu tidak tahu, apa yang kamu lewatkan ini sangat luar biasa. Padahal kalau kamu membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali selesai sholat tadi, kamu sudah mendapatkan pahala haji, pahala umroh, pahala sodakoh, dan pahala jihad di jalan Allah. Dongke. Itu pun jenengan haji, jenengan mangkat haji, maaf, kadang haji ini jenengan gak sah. Karena ibadah haji niki angel. Sulit. Kadang maaf, orang Indonesia niki wis gak ngurus, Beb, wis gak manasik-manasikan, sing penting budal, mulai nggawa oleh-oleh, celuk Pak Kaji, wis. Wong Indonesia lah ngono gak ruwet. Teko songkok ireng berubah songkok putih. Wis. Gak ngurus, Beb, wis gak atir manasik, gak ngerti ilmune, sing penting nglambe tangan ya nglambe tangan, muter tawaf ya muter-muter, ngono ae. Waktu ning lempar ya balang. Wis apa sing diwaca, apa sing diniati, apa carane wis sembuh. Penting aku mulai celuk kaji, wis iku cukup, Beb. Nikmat dunia akhirat. Nikmat apa niku, Pak? Niki gak sah. Lo penting, makanya maaf, jenengan ini kalau pingin berangkat haji, berangkat umroh, belajar. Lek gak buat duit. Lo nggih. Buat duit jenengan. Mau berangkat haji, umroh, monggo. Tapi belajar odise. Belajar. Oke, tanya bisa sama Ana lewat WhatsApp. Atau datang ke rumah Ana. Atau manggil Kiai siapa. Ada di sini Ustadz Subhan. Ada Yai Fatul Bari. Belajar. Lek gak gelem nyeluk. Beb eman, Beb lumayan kayak oleh-oleh. Teko manasik. Manasik itu 3 kali, 5 kali hadir. Jangan gak hadir jenengan. Lek gak sah ibadahmu kon. Buang uang. Kamu cuma dapat gelar di dunia, tapi pahalanya di akhirat 0, kosong. Loh nggih. Tapi Pak, jenengan bisa dapatkan pahala haji plus umroh, plus sedekah, plus jihad. Apa? Iki lho, istiqomah ono. Istiqomah ono. Jenengan sinten asmane? Sopo? Topo? Wis haji? Mudah-mudahan haji jenengan. Nanti Isya baca subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar. Celukun haji topo. Niki yakin sudah hak ini pahala haji ini sah pahalane tapi. Tapi ojo wis berarti gak perlu daftar haji ojo. Ya tetap wajib bagi yang mampu tetap wajib. Tapi pahalanya walaupun gak berangkat haji bisa jenengan dapatkan. Loh niki. Allah, alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali, gak oleh kurang, gak oleh lebih. Ojo kurang, ojo lebih. Kurang lebih jenengan cuma dapat pahala zikir, gak dapat pahala haji. Makanya sing fokus subhanallah. Ah ngono. Fokus. Istiqomah jenengan. Insya Allah walaupun gak ditakdir mangkat haji, tan akhirat rekening pahala jenengan penuh dengan ibadah haji insya Allah. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Wis. Tawan iki ya nerangno la ilaha illallah ya. Perbanyak baca la ilaha illallah. Wa anna Muhammad Rasulullah sing terakhir kita juga syahadat itu kita juga harus berkeyakinan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jenengan lek yakin sama Allah, gak yakin, gak meyakini Nabi Muhammad utusan Allah, percuma Pak, gak diterima. Contoh nih Yahudi. Contoh nih Nasoro. Ya apa? Kafir. Loh Beb, gak boleh menyebut orang Yahudi, orang Nasoro kafir. Jadi siapa? Gak boleh. Loh, Al-Quran kok. Apa? Lam yakunil ladina kafaru. Lam yakunil ladina kafaru. Allah nyebut kafir kok. Lam yakunil ladina kafaru. Tidak akan pernah orang-orang yang kafir. Siapa? Min ahlil kitab. Nah,
Wocon tafsire Pak, min ahlil kitab. Siapa ahlul kitab? Yahudi wan Nasoro. Yahudi itu kafir, Nasoro itu kafir. Walaupun Yahudi dan Nasoro sing tenanan beriman kepada Allah. Tapi kenapa dikatakan kafir? Karena tidak mengakui Nabi Muhammad Rasulullah. Tidak iso Pak. Mereka meyakini Nabi kula Isa, wis cukup Nabi Isa. Oh ngapunten. Yahudi menyatakan Nabi saya Musa, cukup Nabi Musa. Gak iso. Selain jenengan bersyahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah, yang kedua wajib mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wajib mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan wahai Muhammad kepada orang Nasara dan Yahudi, il kuntum tuhibbunallah, jika kalian mengaku cinta kepada Allah, gak cukup hanya cinta kepada Allah. Fattabi'uni, melo agamaku. Ikut agama saya, agama apa? Agama Islam. Dan sebenarnya Pak, di Injil, Zabur, Taurat, itu sudah disifati sifat Nabi Muhammad. Hanya saja mereka iri, gak gelem ngakoni. Tidaklah semua nabi mulai zaman Nabi Isa, mulai zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa itu selain mereka membawa risalah, menyampaikan syariat, juga mereka berwasiat. Nggih, eling-eling nggih. Ketika kalian mendapati suatu nabi sing asmane Muhammad, wajib beriman. Nabi Isa niku mangkane disifati wa mubasyiron bi rasulin ya'ti mim ba'di ismuhu Ahmad. Nabi Isa selain membawa risalah syariat juga memberi kabar gembira bahwa bakal tiba Nabi akhir zaman yang namanya Muhammad. Oke, oleh karena itu ayo permantap syahadat kita. Yuk nopo carane Bib? 3. Memantapkan iman itu 3. Yang pertama kerjakan yang wajib, tinggalkan yang haram. Oke. Yang kedua, perbanyak istighfar. Sing terakhir, sing sering baca kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan insya Allah, Allah senantiasa jaga iman kita. Mudah-mudahan insya Allah, Allah takdirkan kita meninggal mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Husnul khatimah. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Oke, monggo doa kita mintakan ke Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan junna biha min jamil ahwali wa afat. Ya Allah jamil hajatan biha min jamil sayiat rafa'na biha indaka la darajat. Tuballighana bi asla ghayat jamil khairat fil hayat wa abadan wa Allahumma fi dhunubana sur'ubana tahir qulubana hasim qalbana afina afana wa la ta'atika wa syukrika innan bika fala tadrudna wa salihati a'malina arhamar rahimin. Allahumma salli ala nabiyyin wa hafidhal mursalin. Allahumma salli sudurna wa qawi hafidhana bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma salli ala afiyah wal ma'afat da'ima fi dini wa dinil akhirah. نعوذ بك من قلب لا يخشى ومن دعاء لا يسمع من نفس لا تسمع ومن علم لا ينفع ونعوذ بك من هؤلاء الأربع اللهم أحينا بالإيمان وتوفنا مع الإيمان واحشرنا في زمرة الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين بحق ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Al-Qiyamatin ya akan abdi akan nasain hati nasrul mustaqim. Rasul ladina an'amta alaihim wal maghdubi alaihim waladdallin. Amin.